Terus terang belakangan jadi penyair karang senjata lawan Taufik Ismail. Bolak balik 7-Eleven ku tulis syair sebab ku rasa sangat spiritual. Ku tak bisa nulis yang indah berbunga-bunga yang ku ingin langsung saja menikam di hatiku. Tak rela kawan nangis menerka gerimis sepanjang lorong itu. Aku tak sanggup lagi pasar pagi. Lihat Ari Reda jualan tiket di Cikini, bikin konser mini merayakan puisi pasar pagi. Doa kami kirim dari sini, cinta kami beri cuma-cuma. Doa kami kirim dari sini. Podkosan, podcast kosmik santuy. Salam budaya. Salam. Ya. Podkosan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Al dari UKMS. Martabak. Spesial dong Al. Oke. Menurut Al sendiri nih, di seni kan banyak nih, nggak hanya musik aja, ada tari, ada vokal ataupun lainnya nih. Dan kenapa sih seorang Al dari UKMS itu sangat menyukai musik? Itu alasannya apa? Suka nggak suka kan kayak ada tuh istilah Jawa, waiting tresno jalanan saka kulino. Wih deh. Asik kayak loh. Artinya apa coba itu Mas? Jatuh cinta karena telah terbiasa. Waduh. Aku dari umur 2 hari aja udah dikasih Kasih lagunya musik? Rolling Stone. Wah, Udah diajakin beli CD-nya Rolling Stone dulu. Rolling Stone. Umur 2 hari loh ya. Umur 2 hari itu. Iya. Musik berarti kita di situ harus mencintai dulu atau gimana itu Mas? Ya lewat pembiasaan sih. Biasa Pembiasaan. dengerin, biasa apa kayak orang kalau ngelakuin sesuatu nggak karena terbiasa juga pasti nggak bakalan suka. Kayak tadi Waiting Tresno jalanan saka kulino. Oke, siap. Kalau boleh tahu sendiri nih, dari Al sendiri udah mengulik atau mencintai terbiasa dengan musik dari kapan ini? Dulu waktu SD itu bisa main gitar cuma kunci atas doang, tapi nggak tahu itu kunci apa. Terus kelas 2 SMP diajarin sama abang main gitar. Ya sampai sekarang jadi apa ya? Jadi jatuh cinta aja gitu. jadi bisa gitu. Oh, jadi Maksudnya, bisa. Jadi ya karena ngulik-ngulik sendiri aja. Soalnya kan dulu waktu belajar itu pas masih di Jakarta Di Jakarta. sama abang. Terus pindah ke sini ya mau belajar sama siapa lagi bingung. Ya akhirnya mau kegiatan ya, Bok. Kegiatan, kesibukan gitu ya. Kesibukan tapi yang positif teman-teman. Nah, berarti kan ya cukup dibilang udah lama ya mencintai, terbiasa dengan musik itu. Pernah nggak sih kayak Al nih sama teman-teman nongkrong, entah itu SMP, SMA, bahkan waktu kuliah, pernah iseng bikin grup atau iseng ngulik lagu, ngulik apapun itu musik itu, pernah nggak sih? Waktu SMP ikut fanbase ini apa? Bumerang. Bumerang apa itu? Bumerang itu band tahun 94, band rock. Wow, Itu berarti klubnya. alirannya rock gitu Iya. genrenya. Terus ya karena seneng tiap hari didengerin jadi iseng-iseng ikut apa festival apa ya.
buat bawain lagunya Bumerang. Sekarang udah tinggal 2 orang personilnya. orang. Pencapaian terbaik yang Al dengan teman-teman waktu bawain lagu Bumerang di festival itu juara atau jadi yang keberapa gitu? Enggak, itu bukan kayak juara apa ya, kayak ya event-event gigs aja, festival buat nongkrong-nongkrong gitu dari komunitas ya, antar silaturahmi dari komunitas mana gitu. Bawain ya karena nggak ada budget buat ngundang artisnya ya, jadi kayak tribute gitulah. Jadi tribute gitu ya. Oke. Untuk Al sendiri nih, apa sih yang Al pengenin dari musik? Dan pasti kan kalau kita ngelakuin segala sesuatu pasti ada goalsnya, ada tujuannya. Iya. Nah kayak Al sendiri nih, tujuan bermain musik apa sih sebenarnya? Tujuan main musik ya nyampein sesuatu dengan benar-benar hal yang jujur gitu loh, kayak ekspresionis, asik orang. Dalam sekali ya. Itu kan background secara pribadinya nih. Ini kan dari kami nih Podkosan dari Kosmik mengundang Al sendiri kan dari UKMS. Itu UKMS sendiri apa sih? UKMS itu organisasi di dalam kampus, khususnya di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Universitas mana ya, Mas? Universitas Unwiku ya. Unwiku tercinta lah ya. Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Anjay. Itu ada ininya, kok ada bandnya itu. Ada bandnya? Iya. Namanya apa, Mas? Namanya Omwi, Orkes Musik Wijaya Kusuma. Asik kayak lu. Padahal lu gumtok lu. Itu baru satu fakultas sudah bisa Iya. nyiptakan band. Iya. Keren. Terus, ya disupportnya juga kadang semenit. Oke. Oke, jadi disupport nang dekan gitu. Ya ini sih besar harapan nanti dari beliau-beliau Civitas, dukunglah kami untuk berkreasi di bidang musik. Itu positif, Pak. Terima kasih. Positif COVID. Ya kan, apalagi dengan adanya pandemi sekarang, Mas. Oh iya. Sekarang kayak di industri musik sendiri perekonomian pasti berhenti. Kayak soundman ataupun yang lighting kan nggak ada konser. Sekarang semuanya apa-apa online. Nah, untuk dari Al sendiri nih menyikapi pandemik sekarang ini untuk berkreasi bermusik itu bagaimana sih? Ya paling jatuhnya tetap ada konser tapi diem-diem gitu. Konser diem-diem itu gimana itu? Tetap ya apa ya, konser perlawanan sih, asik ya full. Konser perlawanan jadi melawan protokol kesehatan. Kayak waktu itu aduh kayak orek pen aku. Kalau nggak enak jangan. Waktu itu sih ditawarin gigs kayak streaming itu di apa live IG, live YouTube, terus dibikin tapping juga di beberapa komunitas yang bikin itu. Ya jatuhnya ya kurang puas aja gitu, udah biasa apa? Biasa euforia penonton banyak. Kita di sini terbatasi oleh pandemi Covid ini. Ya semoga pandemi Covid ini cepat berakhir ya. Amin. Jadi kita semakin keren lagi dalam berkreasi musik. Asik kan. Asik orang A6 lah ya. Asik. Jadi Kosmik aja sendiri nih. Kosmik ini kan di Fakultas Ekonomi, Iya. di Unwiku juga. Seringkali dari teman-teman kita itu kayak kurang respon loh terhadap organisasi. Padahal di sini Kosmik sendiri lebih apa sih yang kalian mau di bidang seni? Seperti Kosmik sendiri mewadahi dari seni rupa, seni tari, seni musik, teater pun kita bikin drama-drama, queen drama atau king drama pun Asik kita ya, udah wadahi. Tapi kok seringkali respon dari teman-teman mahasiswa masih kurang. Lah kalau di UKMS sendiri itu bagaimana sih cara UKMS itu menarik minat dari teman-teman mahasiswa? Menarik maksudnya Ya supaya sebelum ikut join ataupun gimana gitu lah biar untuk ramein aja sih. mungkin hampir sama kayak Kosmik pas lagi kampanyenya ya, kayak pas mereka lagi ospek fakultas kan pasti ada. Iya pasti ada. Nah di ospek fakultas itu biasanya kalau di hukum gandeng beberapa UKM sekaligus buat apa ya namanya, demo buat jaring mahasiswa
apa yang baru mabanya ini buat masuk ke organisasi. Ya dari situ juga kita bareng-bareng konsep kegiatannya loh. Kayak dari kan ada di hukum itu ada pencinta alam, ada olahraga, ada BEM juga ya. Dari seluruh masing-masing basic mereka itu dijadiin satu, terus dibikin satu acara, satu kegiatan. Satu acara itu contoh kegiatannya apa itu? Waktu dulu tahun 2019 itu ada namanya lupa tuh nama acaranya, cuma itu konsepnya sih ya. Jadi yang pencinta alam itu nanti di jam tertentu dibikin kegiatan kayak orienteering itu loh, jalan-jalan terus kenalin kampus sama apa-apa. Ntar mereka datang ke kampus udah ada konser musik, Udah terus ada ada UKMS itu di ya situ dari ngisi. UKMS, terus dari UKMS juga waktu itu gelar apa kayak pameran seni rupa juga ada. Pameran seni rupa. Ya alhamdulillah beberapa ada yang terjaring, ada yang tertarik juga. Terus pas ditanya juga kenapa sih, apa sih tertariknya kamu masuk UKMS? Ya itu kan sering kali yang pertanyaan buat mereka itu aktif, kontribusi. Iya, Minatnya apa sih yang kamu mau dari sini gitu kan? iya, sering banget ditanyain kayak gitu. Cuma ya gimana ya, mereka bikin janji pas lagi bahagia kali ya. Janji ketika bahagia manis ya. Aduh, ngawur. Kegiatan apa aja sih di UKMS yang sering dilakukan dari teman-teman UKMS sendiri? Kegiatan dari kapan nih? Waktu Ya, sebelum pandemi apa waktu pas Sebelum jabatan? pandemi, terus setelah pandemi itu kegiatannya apa aja yang udah dilakuin sama teman-teman UKMS? Pandemi itu kan mulai sekitar bulan Maret ya. Iya, bulan Maret. Bulan Maret tahun lalu. Sebelumnya di bulan Februari apa Januari itu kebetulan saya udah lengser jadi ketua umum. Oh, berarti ini ketua umumnya. Enggak, mantan. Sangat istimewa ini Cosmic ya tamunya. FPI Mbok. Udah bubar Mas, udah bubar. Udah bubar. Ya kegiatannya apa aja itu? Waktu pertama kali dilantik bikin apa ya, kajian seni dulu, kayak talk show gitu, manggil beberapa narasumber yang bersangkutan Yang itu. berkompeten tentunya. Iya, yang bersangkutannya itu terkait industri musik produksi, industri apa? Teknis industri Teknis industri. sama teknis produksi dan wacana kreatif seni rupa. Jadi ada seni rupa juga di dalamnya ya. Ada. Soalnya itu kegiatan meliputi kedua divisi itu. Di UKMS kan ada divisi musik sama seni rupa. Divisi musik sama seni rupa. Iya. Waktu talk show itu berarti kan sebelum pandemi ini atau sesudah? Sebelum itu waktu pertama baru dilantik malah. Tahun 2019. Itu minat dari teman-teman Fakultas Hukum gimana itu? Kalau yang dari teman-teman Fakultas Hukum cuma kira-kira kurang lebih itu 10 sampai 15%-an lah. 10 dari 15 dari anggota UKMS. Enggak, kalau dari anggota mah datang semua. Datang semua ya. Kalau yang fakultas ya Berarti itu sebuah acara umum atau bagaimana itu? itu aslinya umum. Umum. Karena sebelumnya udah ada kajian yang meliputi apa yang mau disampaikan itu. Jadinya ya coba kita sharing ke teman-teman lagi ke ranah yang lebih luas. Siapa tahu ya kan seni juga ada unsur ngandung eksistensi lah ya. Kayak Paul Jere. Seni kan merdeka lah ya, bebas. Merdeka, liberal lah sih. Liberal tuh. Liberal ya aku tahu sih anak hukum pasti paham. Prestasi apa ini yang udah diraih dari teman-teman UKMS sendiri itu? Kebetulan UKMS nggak punya prestasi. Ya bener. Jarang sih kita ikut lomba-lomba apa gitu. Paling Berarti ya, lebih fokus ke kayak bikin acaranya itu enggak, sendiri atau lebih gimana? fokus ke ya itu kegiatan yang ekspresionis. Ekspresionis. Berarti pengakuan rewards itu bukan hal penting di UKMS. Bukan Hal penting. Bukan. Oke, siap. Penghargaan itu berawal dari hati sih. Berawal dari hati Bukan lah ya. dari sertifikat atau apapun. Oke. Itu bisa bermain di situ lah ya. Iya. Siapa yang juara gitu. Oke.
Dari teman-teman Kosmik sih pengen tahu Ambil kopi aja. Oh, silakan. UKMS sendiri itu sebenarnya paling sering mengulik atau mengkaji genre musik apa sih? Dari dulu mainnya apa ya, nggak nentu. Enggak nanti. Dari awal manggung itu waktu KMS tahun 2000 ya. 2000. Waktu pertama kali masuk kan 2017. Dulu mainnya ya pop-popan biasa. Terus datang lagi angkatan 2019, ada yang main blues juga, Main blues. ada yang main jazz, ada yang main punk. Punk Punk juga masuk. Waktu itu grindcore juga masuk. berwarna Grindcore itu sekali ya. musik galau paling cepat. Musik galau paling cepet. Terus sampai sekarang itu ada project orkes dangdut. Sebenarnya dangdut, ya dangdutan lah. Ya, tapi dangdut sih. Tapi dangdut Iya. ya. Konsepnya kayak keluhan-keluhan mahasiswa, bukan yang ambiar-ambiar gitu. Oh, bukan yang ambiar. Berarti ini lebih lagu galau juga ya. Galau tapi bukan galau yang apa ya? Bukan galau cinta. Cinta terhadap satu objek itu bukan. Bukan. Berarti ini Cinta objeknya terhadap- luas. Iya. Kampus, Bro. Asik kepol. nyong ngomong asik kepol ting dira ya. Slogan bisa slogan itulah. Oh, judulnya asik kepol. Ya, bukan. UKMS sendiri berarti itu berdiri tahun 2017. Enggak, tahun 2000. Saya masuknya 2017. 2017. Tahun 2000. Ya, sambil ngelinting ya. Oke. Ngelinting orang Mas. Lintingin aja lah. Duh. Aleman orang sih. Berarti berdiri Gimana? dari sejak tahun 2000. Itu dari sekrenya sendiri kan. Sekrenya sendiri itu kayak menyimpan atau mengarsip historinya dari 2000 sampai tahun sekarang gak sih? Ada sih, tapi sebelumnya UKMS tuh sekrenya nggak di dalam kampus, Oh, di luar dulu. Waktu tahun 2000 sekitar sampai tahun 2005 apa 2006 baru dapat sekre apa ya? Apa 2000 berapa gitu baru dapat sekre. Ya ada juga itu karya-karya AI itu kan yang apa anggota informal yang udah nggak aktif, udah lulus. Karya-karya mereka masih dipajang kayak kayak lukisan, terus apa tuh yang 3 dimensi itu kayak topeng. Topeng. Itu ada, terus syair-syair puisi masih ada arsipnya banyak banget. Piala-piala dulu kan ikut apa ada teaternya UKMS itu, Ada teaternya. ada teaternya. Sering ikut lomba juga, tapi karena nggak ada yang nerusin, nggak ada yang bisa, jadi Berarti divisi Tutup. teater sendiri itu berarti bukan nggak ada ya, cuma vakum aja ya gitu atau gimana ini? waktu itu sempat ada tapi nggak ada yang mau nerusin gitu loh, nggak ada yang bisa berkompeten di bidang itu loh. Yang berminat di situ lebih ke musiknya. Lebih ke musik sama ke seni rupa, jadinya ya udah kita putusin, jadi kita hilangin aja. Tadinya namanya S3K, seni studi dan kreativitas. Kreativitas. Kalau boleh tahu nih, dari teman-teman UKMS ini yang udah pada alma mater nih, udah pada lulus, mereka masih bersumbangsi nggak sih ke teman-teman yang sekarang masih aktif? Oh masih banget. Wis, Apalagi kalau mau ada kegiatan yang gede-gedean tuh, kalau yang kayak tadi tuh model-model kajian seni, kajian seni ya, ya kita modelnya kayak jualan kaos gitu. jualan kaos. Kayak kita mau bikin kaos nih, share aja di grup. Oh, berarti di dalam grup itu teman-teman yang udah lulus juga masih ada? Ada 2 grup sih, yang aktif sama yang informal. Informal. Ya kita ya malak halus lah. Oke, Mendukung adik-adik gitu ya. kaos ke anu gawene mung 70.000 direganine 200 Iya. 300 Itu sih buat acara emang penting. Iya. Terus urung anggure urung tuake. Itu di seni itu. Karena seni ketika bertemu dengan mereka itu sangat kreatif. Kreatif banget. Itu kehebatan dari seni, sesuatu hal negatif bisa terlahir menjadi positif. Sangat menarik. Ya tergantung dari orangnya juga sih. Pembawaannya juga ya. Kalau ya ada sih waktu itu oknum ya. Kita katakan oknum ya. Ya udah kita jangan dibahas itu ya. Jangan. Di sini yang positif-positif aja. Iya, Planning ke depan nih dari UKMS sendiri. Pengen apa sih ketika kita pandemik sekarang,
teman-teman mahasiswa pun kita nggak bisa bertatap muka, semua dari daring. Jadi apa sih harapan dari teman-teman UKMS ini di kondisi seperti ini? Harapannya sih ya tetap aja semoga cepat-cepat kelar ini pandeminya. Dulu juga ada planning kolaborasi juga sama Cosmic kan, sama beberapa UKM seni di dalam, Itu terlaksana nggak ya? ya karena ketabrak ini. Semua itu alasannya corona bro. Ya sebenarnya corona itu bukan suatu alasan ya. Ya mungkin ini dari awal podcastan ini mungkin bisa kita lahirkan kolaborasi yang baru di saat pandemi. Bisa banget. Bisa banget. Nanti juga teman-teman UKMS pada nonton asik. Iya. Nanti jangan lupa pada ditonton ini. Semuanya ini positif kok. Tenang aja. Dan muka kami muka negatif tapi positif kok, tenang aja. Tapi enggak senegatif ketuanya ya, ketua umumnya ya. Oh, ketua umumnya itu ya teman-teman sendiri yang menilai lah. Oh, Kan iya. saya anggotanya. Oh iya. Siap. Oke. Kalau boleh tahu nih, ya walaupun di sini Cosmic dengan UKMS itu sendiri kolaborasi karena tidak terlaksana COVID, apa sih dulu kolaborasinya? Kalau kita boleh flashback lagi gitu. Kolaborasinya itu wacana yang sungguh sangat besar itu. Waduh, sebesar apa itu? Itu mimpinya Kartini kalah lah. Kan ibu kita Kartini. Wish, Terus lagunya apa maning? apa ya? Angel nih. Kejeron. Wis. Apa Ya. sih dulu kolaborasinya? Di sharing aja, siapa tahu dari kolaborasi yang gagal karena suatu bencana alam yang luar biasa ini bisa menumbuhkan semangat kita lagi loh, dari UKMS maupun dari Cosmic. Sebenarnya itu lebih ke apa ya? Memamerkan Memamerkan. dari divisi-divisi UKM itu loh. Kayak waktu itu kan kita ngajak Cosmic sama Tensi sama Teater Proses. Oh ya. Itu teater proses UNIF ya. Iya. Ya tetap di situ ada pagelaran seni, mau dari apa? Cosmic juga ada seni rupa, ada teaternya juga. Jadi nanti suruh anak-anaknya itulah yang konsep. Baru sampai situ doang. Baru waktu itu ketemu sama masing-masing ketuanya itu sih. Waktu itu masih Agung. Oh, Agung ya. Aksea. Aksea. Aksi. Siapa sih yang gak kenal Aksea? Vitamin C ya. Buat bagian Blackpink ya, kerennya. Oke nih, dari tadi kita bicara manisnya dari seni di UKM. Iya nggak sih? Manis. Udah manis aja masih sedikit yang aktif. Padahal manis loh ya. Manis. Kasih tahu dong pahitnya dari UKM seni itu apa sih? Pahit. Ceritain aja. Pahit ya. Pahit. Pahitnya ya dibalik apa kesuksesan kegiatan-kegiatan di UKMS kan lagi viral juga tuh yang kemarin-kemarin apa namanya backstage of kondangan apa glitik kayak ibu-ibu kayak padahal pengantinnya gagal banget terus ayu-ayu banget tapi nang burine gue ya itu kru namanya Kru. dan yang kita harus siapin ya yang kurang lebih kayak gitu kayak yang lagi viral itu. Kayak viral itu. Pahitnya ya gotongnya apa ya gue Tukang junjung kuli. junjung ya apa sih perkap gue misalnya wis pembagian panitia kayak Ya. perkap ya kayak apa pura-pura ora krungu ya ora kelem balang-balangan nih terus ya mulai dari situ aja. Mulai dari situ. Terus nanti juga kalau dari kegiatan itu rasa pahitnya capek bolak-balik ini itu keluar duit tenaga waktu segala macem juga ya nanti bakal kerasa bakal ya jadi langkah manfaatnya lah nyung sebut bae lah ini mending garap tugas sih. Berarti udah ada pengalaman realnya ini dari Banyak teman-teman keluar karena pahitnya dari banyak banget berawal dari kan ikut wawancara juga sering itu kayak tanya nih ceritain pahitnya kayak gini sanggup nggak ya, pada ngomong sanggup tapi kebenaran apa pas sudah jalan ternyata ngilang ya udah cukup tahu aja CTW lah CTW lah ya.
tahu. Terus juga waktu itu waktu masih ada jabatan sempat kayak kan itu waktu kayak cuek-cuek aja itu pas lagi sebelum ada jabatan, jadi pas udah kena terjun ini gimana ya kalau jadi ada yang beberapa anggota yang seleksi alam paling enggak jadi samperin dulu. Kalau mulai sekarang loh ditanyain kenapa sih, apa sih masalahnya, coba kalau ada masalah pribadi ya ayo kita selesain aja. Udah gede kok jemputnya begitu ngene. Beli cawatan dhuwur banget. Berarti itu pernah itu ada masalah pribadi tapi dibawa ke Sering banget tapi ya ada yang profesional dia nyelesain secara kepala dingin gitu ya, maksudnya damai-damai aja gitu. Ini masalah pribadi jangan dibawa ke sini, ke organisasi ada. Terus ada juga yang tahu-tahu ngilang, terus ada juga yang meninggal waktu itu orang ting. Kan mau mati boy, bahasa. Boleh nggak sih diceritain aja dikit nih Al, pengalamanmu ketika kan tadi udah ceritain nih UKMS sendiri sering ngadain acara. Proses dari ketika awal pra acara sampai selesai acara, di situ kan pasti ada prosesnya kan. Di situ pasti gak mungkin manis doang di situ. Iya. Coba dong ceritain aja dari pahit sebuah proses membuat acara apa sih? Pahitnya pertama ketua panitiane lada lede. Itu lanang gak ya? salah jukut loh pertama kadang, tapi ya arep jukut maning priwe. Betul. Mau nggak mau kan dia juga harus berproses. Aku bingung kok buntu priwe. Sidane kan ya wis aku punya konsep kayak gini misal ya, terus ya monggo direvisi ngono karo panitia dan ya batir-batirmu kan aku ngono diulik maning kepriwe dadine kayak dari acaramu KMS kan nang kono secara tidak langsung kan numbuhin mental dari mereka yang dilatih buat berargumen loh. Ya berani buat menyampaikan iya. Terus kalau dia nggak tetap buntu juga ya kita tetap pancing terus. Karena yang model-modelnya kayak gini harusnya dituntun bukan dituntut, ya enggak? Asik Apple. Bersilat lidah ala mahasiswa hukum lah ya. Calon presbem, Bro. Yakin nih? Yo, presbem UNU. Itu tadi sangat bagus ya. Bagus banget. Bukan kita menuntut tapi dituntun. Wah. Sangat menarik itu sih. Menarik banget. Ketika teman-teman sebenarnya kan kayak gini nih, kayak aku pribadi sih ya. Bisa aja tuh orang-orang seperti mereka idenya tuh jauh lebih keren daripada kita. Tapi cuma yang disayangkan mereka tuh belum berani gitu. Rata-rata gitu. Dari sudut pandang Al sendiri nih, bagaimana sih untuk membentuk sebuah karakter yang berani untuk menyampaikan ide itu dari segi oke lah dipancing. Lah setelah dipancing aja kan nggak mungkin kita berhenti di situ. Iya. Kan? Selanjutnya itu apa sih stepnya? Ya kalau waktu pengalaman sih kita kurangin dulu ego buat pribadinya. Ego pribadi. Soalnya ini udah masuk lingkup organisasi, kita berhubungan sama lebih dari 1 sampai 2 orang. Jadi ya gimana caranya berproses bareng, ya kita berkualitas juga bareng gitu loh. Terus nggak boleh egois kayak misalnya jadi pahlawan kesiangan tuh kita ngarap-ngarap sendiri. One man show lah ya. Iya, waktu itu kayak kepikiran ya ini sebagai senior yang bahasanya senior itu kayak kakak ya kalau di UKMS itu kayak kakak ade gitu, kekeluargaan, asasnya kekeluargaan. Jadi ya sebagai kakak gimana lah ngomongin adeknya, ngomong gitu loh. Terus ya kayak gitu tadi kita tetap melatih anggota baru buat berargumen, tapi harus ada kita pancing dengan satu kegiatan kayak misalnya aku punya konsep kayak gini, membuat acara pameran. Kalau dulu kayak gini, terus kalau yang sekarang
misalnya mau ada pameran terus kayak gini nih, terus kamu gimana menurutmu? Terus kalau dia udah kepancing terus dan itu terbiasa, ya itu bakal berkarakter. Perkara. Sampai sekarang juga yang angkatanku sama angkatan bawahku ya udah kelihatan lah mereka, cara komunikasinya juga udah kelihatan, terus cara gimana ya, bikin plan A plan B gitu. Oh ya, Nih kalau gagal kayak gini kita harus gimana cara mengatasinya ya. kalau ada masalah. Berarti ini suatu udah ada keberhasilan. Keberhasilan kita nggak pernah merasa berhasil. Ntar kalau berhasil ya, Ini kalimat apa lagi nih? Kan siapa tahu ntar dari teman-teman kosmik juga bisa. Ya di kosmik pun juga nggak jauh beda sih. iya Hanya beberapa dari teman-teman yang berani menyampaikan gagasannya. Yang saya tahu sih ya, ketika gagasan itu banyak dan berwarna, itu pasti indah seperti pelangi. asik, Ya nggak sih? keren banget. Indah lo ya, Indah. pelangi. Karena ketika indah itu tercipta, sangat nyaman untuk dipandang. Masturbasi. Aduh, jangan. Gimana? Ini dari tadi kan ngomongin divisi musik terus nih. Iya, Boleh lah ceritain dikit dari divisi seni rupa ya? seni rupa. Seni rupa boleh diceritain. Gimana ya kalau seni rupa waktu itu, kalau setiap ada kegiatan UKMS tuh pasti kita selalu bawa apa, dua divisi itu. Dua divisi. Kayak seni musik pasti ada seni rupanya di situ, kayak ada live musik, terus dekorasinya itu dari seni rupa, atau mungkin menuju ke lokasi stage-nya itu ada pameran seni rupanya gitu. Kalau seni rupa sendiri kegiatannya tetap ada seminggu sekali itu latihan rutin. Kalau yang saya tahu itu yang waktu itu pernah ikut, jadi seminggu nih misalnya kita sketsa, terus itu pakai pensil misal, ntar minggu kedepannya dicek lagi, kalau misalnya ada yang masih kurang ya kamu masih pakai pensil aja ya, yang lain kalau udah sedikit berproses udah boleh pakai drawing pen. Drawing pen. Baru ganti media, kadang sempak tek gitu. Kadang kanvas biasanya kanvas Kanvas ya. Oke. pakai cat. Dari seni rupa sendiri ya pernah tuh ngadain sebuah event. Pernah waktu itu ya, tetap aja gitu, waktu agenda tahunan tuh ada waktu 2017 itu namanya Akara Akalpa. Apa itu akar-akar? Akara Akalpa itu gelar karya pertama di UKMS, itu jadi kegiatan rutin tahunan buat UKMS. Salah satu juga kegiatan apa ya, Dikjud pendidikan lanjutan buat syarat mendapatkan PDM. Ya, anggota baru nanti kan kalau makrab itu dapat NIA, Apa itu NIA itu? nomor induk anggota. Nomor induk anggota. Iya. Terus buat step keduanya ikut pameran itu gelar karya Gelar karya. buat dapat PDM. Kemarin yang terakhir itu 2019 Disartsi. Sebelumnya ada Minority tahun 2018. Minority itu sendiri apa itu? Itu gelar karya kedua. Gelar karya kedua. Terus yang kemarin gelar karya ketiga itu Disartsi. Tapi di situ dari teman-teman divisi musik juga ada. Ada, itu masing-masing divisi ngelarin acaranya masing-masing. Kayak di seni rupa pengen bikin apa? Pameran, ya pameran, apa gelar karya gitu, apa? Galeri, bikin galeri. Ya mereka nyiptain itu semua kayak dekorasi, terus lighting dan segala macem. Terus kan kemarin yang terakhir Cosmic juga main ya, yang di apa? Acara UKMS yang di SRC itu ya. Iya. main dong. Ya main dong. Kan karena hubungan UKMS dan Kosmik sangat Oh, baik. sangat baik. Tidak ada slack. Tidak ada slack. Tidak selek sama sekali. Tenang aja, tidak ada slack. Iya. Oke, ini semakin lama semakin menarik ya, semakin seksi nggak sih? Seksi. Ya. Kopi. Linting. Dari teman-teman anggota sendiri itu aktif nggak sih mereka, atau keaktifan mereka hanya di awal aja? Kan kita sering tahu nih, ketika awal semua sangat bereuforia, Jelas.
Tapi ketika sudah berproses di dalamnya menemui bisa titik masalah, titik jenuh, titik bosan di situ, mereka bisa keluar dengan sendirinya. Jadi yang saya ingin tahu aja sih dari UKMS, gimana sih anggotanya? Mereka tetap aktif dari awal sampai akhir periode atau hanya di awal aja? Ya biasa, nggak cowok nggak cewek, manisnya cuma di awal ya. Ya begitulah, namanya juga organisasi ya. Hidupnya berdampingan nggak sama satu orang doang, tapi lebih dari 5 orang. Ada yang nggak, ada yang nggak sepemikiran, ada yang terlalu keras, ada yang terlalu ini. Tapi dari itu semua kita kalau kelar acara pasti ada evaluasinya. Evaluasi dengan alkohol nggak? Enggak. Itu beda, itu apa ya, divisi perairannya itu malam. Oh, itu divisi perairan itu. Apa? Pendidikan perairan apa ya jenengnya ya? Divisi. Iya. Kalau yang cabut-cabutan gitu ya jelas ada. Aktif ya nggak aktif banget. Tapi kalau mau ada kegiatan pasti turun. Ada kabar lah. Silang kabar ya Kai lah ya. Dia lah ya, yang nggak ada kabar dia. Ya ini mungkin dari teman-teman Kosmik ada yang mau tanya-tanya. Gimana Mas Baim, apakah ada pertanyaan masuk? Ya, mau tanya, Oke, tanya apa ya? tanya jalan. Waduh, seni memang merdeka, bebas. Jalanan. Gak, ini mau tanya. Ini kan dari teman-teman kosnya kan lihat UKMS itu solid ya, pastinya ya. Nah, untuk membangkitkan kesolidannya itu gimana sih? Sedangkan kan kita tahu sendiri mungkin untuk anggotanya jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi untuk kesolidannya itu memang sangat luar biasa. Ya biar kedepannya kita teman-teman kosmik bisa niru UKMS, bisa lebih solid lagi. Solid ya, masalah solid ya. Sebenarnya di UKMS itu jarang juga ngadain masak-masakan pakai solid. Solid itu Mas, solid Mas. Canda ya? Oke. Mikir Tenang dan aja. Orati. Seni itu bebas kok. Apa? Solid ya? Ya, jadi yang ditanyain dari teman kita itu di Kosmik itu kan dari segi anggota nggak terlalu banyak, tapi dari segi kesolidan dari Kosmik ingin belajar bagaimana sih organisasi UKMS itu menciptakan sebuah iklim yang solid. Padahal kan kesolidan itu sendiri pasti harus banyak banget pola pikir dari teman-teman yang ada di dalamnya, tapi dijadikan satu. Itu kan yang tadi Al bilang, ego harus diturunin lah. Yang pengen dari Kosmik belajar itu bagaimana sih UKMS itu bisa menciptakan kesolidan itu. Solid ya. Solid diciptain itu kan karena kita udah kebiasaan berkomunikasi ya. Oh, berarti Saking dekatnya kita berkomunikasi, sering ketemu, sering bareng. Ya balik lagi kita nurunin ego di situ. Kita pertama kalau di organisasi itu paling enggak ya saling menyesuaikan ya. Paling enggak kan kita saling menyesuaikan sama beradaptasi sama anggota lainnya, saling menyesuaikan. karakter satu sama lain gitu ya. Tinggal PR-nya siapa dulu nih yang mau menyesuaikan dulu nih. Paling enggak kan kita ngelihat karakternya dulu nih orang kayak gimana. Ya udah kita menyesuaikan dulu pelan-pelan. Ntar kita ajak ngobrol sampai dia lengah, terus kita tidurin. Itu kan cowok ketemu cowok. Enggak, kita ajakin ngobrol sampai dia itu sukanya apa, dia kamu mau apa, mau bikin apa di sini, terus enaknya gimana di UKMS apa? Kamu mau nyiptain apa sih di UKMS? Masa iya sih kamu masuk apa? Organisasi seni tapi kamu nggak punya karya. Ya nanti di situ kan kita kelihatan dia dari di situ anaknya kelihatan apa karakternya, cara dia berbicara. Ya kalau dari situ kita menyesuaikan dia mau apa, dia mau apa sampai dia nyaman, sampai dia lengah terus buka celananya. Tapi dulu. Nah, sampai dia nyaman gitu, sampai
dia udah yakin banget nih nanti UKMS nih bakal apa? Aku bakal keren nih ya. Habis itu baru dianya yang sampai dia menyesuaikan. Kalau dari awal sih itu turunin egonya. Turunin ego ya. Kan kayak gini nih, Komunikasi. kayak anggota baru kan pasti punya motivasi tersendiri dong. Iya. Kayak mau ikut seni nih. Pasti kan di situ motivasinya pun pada berbeda-beda kan. Iya. Nah, ketika UKMS itu berproses di dalamnya, pasti kan mempunyai hambatan, masalah. Dan masalah apa sih yang sering kali muncul dan bagaimana cara mengatasinya? Apa tuh? Ya, ketika iklim dari UKMS itu sendiri sudah menciptakan solid, tapi kan gak semudah itu. Pasti ada muncul permasalahan. Nah, cara menyikapi permasalahan itu supaya tetap tujuan solidnya itu tercapai gimana sih? Tetap turunin ego dulu. Turunin ego ya. Teman-teman kosmik ingat turunin ego buat solid. Yang kedua apa? Bukan turunin celana ya. Turunin ego. Ya atasan dulu lah. Ya rata-rata sih masalahnya ya masalah pribadi gitu yang dibawa ke organisasi. Oke. Nyikapinya ya face to face sih. Kalau yang sering aku pelajari sering aku alamin itu. Aku ajak face to face orangnya, gimana sih, apa sih yang bikin kamu ini, yang bikin semangat kurang, apa gara-gara kurang minum extra jos atau priwe gitu. Ya jawabannya ya random gitu. Enggak langsung, aku nggak mau jujur, kadang aku lebih milih keluar aja lah mas, keluar di dalam atau di luar. Orang Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman dari Kosmik. Komunikasi itu juga penting, turunin ego, dan paling penting itu penyesuaian ya. Penyesuaian. Saling menyesuaikan, dan siapa yang mau duluan menyesuaikan. Yang penting penyesuaian diri teman-teman. Ya, Bu. Mantap. Oke, terima kasih Mas Al. Ini udah enggak lagi. Besok Ini sih apa? main lagi besok. Gini apa itu? Ini kayak dada Dada, apa oke. jenenge? Hati ya. Hati sih nang ini itu. Tete itu. Gede sebelah. Oke, terima kasih dari Al dari UKMS telah mau share di sini di Kosmik. Besar harapan dari kami teman-teman Kosmik ingin juga solid seperti UKMS, bahkan bisa lebih ya. Amin. Kita saling mendoakan aja ya. Ya, kita sering bertukar pikiran untuk kemajuan UKM masing-masing. Oke, terima kasih. Pot kosan. See you. See you.